Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cimalina 15016 kelas D34A. Di sini saya akan menjelaskan materi fitokimia yang berjudul Sintesia yang mengandung glikosida. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fitokimia yaitu Bapak Hayo Fadli MSc APT. Baiklah kita masuk ke definisi glikosida. Menurut Misa Hendrik DKK pada tahun 2010, glikosida adalah istilah generik untuk bahan alam yang secara kimia berikatan dengan gula. Oleh karena itu, glikosida terdiri atas dua bagian yaitu gula dan glikol. Yang kedua itu menurut Lydia Sirai pada tahun 2007, glikosida adalah suatu senyawa bila dihidrolisis akan terurai menjadi gula atau yang sering disebut dengan glikon dan senyawa lain atau glikon atau glikol. Glikosida yang gulanya berupa glukosa disebut glukosida. Selanjutnya itu ada sifat-sifat glikosida. Di sini ada 4 sifat glikosida. Yang pertama itu mudah larut dalam air yang bersifat netral. Yang kedua, dalam keadaan murni berbentuk kristal tak berwarna tapi pahit. Yang ketiga, larut dalam alkali encer. Yang keempat, mudah terurai dalam keadaan lembab dan lingkungan asam. Selanjutnya kita masuk ke pembagian senyawa glikosida berdasarkan glikonnya. Glikon pada senyawa glikosida ini merupakan suatu karbohidrat baik berupa monosakarida maupun karbohidrat jenis lainnya. Penamaan glikosida yang berdasarkan glikonnya biasanya hampir sama dengan Na-glikonnya seperti glukosa menjadi glukosida, fruktosa menjadi fruktosida. Selanjutnya itu ada penggolongan senyawa glikosida berdasarkan aglikonnya. Yang pertama itu ada glikosida steroid. Glikosida steroid ini adalah glikosida yang aglikonnya berupa steroid. Glikosida steroid disebut juga dengan glikosida jantung karena memiliki daya kerja kuat dan spesifik terhadap otot jantung. Bahaya jantung adalah kondisi kegagalan jantung dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Keadaan ini diakibatkan oleh curah jantung yang melemah. Contoh dari golongan steroid ini adalah daun digitalis purpurea linea. Selanjutnya ada glikosida anthraquinone. Tanaman-tanaman seperti kelembak, aloe, dan kaskara telah lama dikenal sebagai obat alami kelompok Frugativum. Meskipun pada saat itu kandungan kimiawinya belum diketahui dengan jelas. Belakangan ternyata ada persamaan kandungan kimiawi antara obat Frugativum meskipun pada saat itu kandungan kimiawinya belum diketahui dengan jelas. Selanjutnya ada glikosida saponin. Glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid atau saponin triterpenoida. Saponin tersebar luas di antara tanaman yang tinggi. Keberadaan saponin sangat mudah ditandai dengan pembentukan larutan koloidal dengan air yang apabila digojok menimbulkan buih yang stabil. Saponin merupakan senyawa berasa pahit, menusuk, dan menyebabkan bersin dan sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir. Contoh dari tanaman saponin ini adalah kacang tanah, akar manis, bawang. Selanjutnya ada glikosida cyanospora. Glikosida cyanospora adalah glikosida yang pada ketika dihidrolisis akan terurai menjadi bagian-bagiannya dan menghasilkan asam cyanida. Sejak lama orang telah mengenal sifat racun dari akar manihot. Selanjutnya ada glikosida isothiocyanat. Terdapat banyak biji dari beberapa tanaman keluarga Cruciferae mengandung glikosida yang aglikonnya adalah isothiocyanat. Aglikon ini merupakan turunan alifatik dan aromatik. Selanjutnya glikosida flavonoid. Glikosida ini merupakan senyawa yang sangat luas penyebarannya. Di alam dikenal adanya sejumlah besar flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang tersebar luas di seluruh tanaman tingkat tinggi. Contoh dari tanaman flavonoid ini berupa sayur-sayuran. Selanjutnya glikosida alkohol. Glikosida alkohol ini ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salisin. Salisin adalah glikosida yang diperoleh dari beberapa spesies salix dan populus. Selanjutnya glikosida aldehida. Cyanigrin yang terkandung dalam salix discolor terdiri dari glukosa yang diikat oleh M-hidroksil benzaldehida sehingga merupakan glikosida yang aglikonnya suatu aldehida. Contoh dari tanaman yang mengandung aldehid ini adalah buah vanili. Selanjutnya glikosida lakton. Beberapa glikosida dari turunan hidroksi kumarin ditemukan dalam
kimin dalam star anise Jepang, aiskulin dalam kortek horskasnot, dapin dalam mezereum, fraksin, skopolamin, dan limetin. Di antara glikosida hidroksikumarin ini tidak ada yang penting untuk pengobatan. Selanjutnya glikosida fenol. Beberapa aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan bercirikan senyawa fenol. Arbutin yang terkandung dalam uva ursi dan tanaman Erisaceae lain menghasilkan hidrokuinon sebagai aglikonnya. Selanjutnya, adapun glikosida digolongkan dalam aneka glikosida. Yang pertama, glikosida alkaloid steroid, kedua, glikosida resin, ketiga, glikosida zat pahit, keempat, glikosida antibiotik, dan yang kelima, nukleosida atau asam nukleat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.